Buah belewah dibelah empat. Pesen sate, datangnya gulai. Ayo semua kita merapat. Podcast Anak Jakarta mau dimulai. Apa kabar anak Jakarta? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi kita sekarang di podcast Anak Jakarta akan membahas tentang bagaimana bertransaksi melalui Kufa BB. Nah di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama adalah pengawas senior di Bank Indonesia KPW DKI Jakarta. Kita sambut nih Pak Dadan. Dipersilakan Pak Dadan memperkenalkan diri Pak. Selamat sore, nama saya Dadan Muhammad Sadra sebagai pengawas senior kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta sebagai pengawas KUFA, kegiatan usaha penukaran valuta asing. Pengalaman saya di pengawasan ini sampai saat ini sekitar 30 tahun. Terima kasih. Ya, selamat datang Pak. Nanti kita ngobrol banyak terkait transaksi penukaran valuta asing ya Pak. Kemudian tidak kalah keren nih, kita perkenalkan juga dari pelaku industri langsung. Beliau ini pengusaha sekaligus pedagang dari valuta asing, yaitu Pak Agus Sarjono. Ya, sekarang udah hadir bersama kita juga. Beliau ini juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Provinsi DKI Jakarta. Pak Agus, selamat datang Pak di podcast Anak Jakarta. Terima kasih. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Siap, oke. Selanjutnya kita memperkenalkan nih tamu kita yang paling cantik sendiri di antara cowok-cowok. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Valuta Asing seluruh Indonesia. Nah, coba bayangkan tamu spesial kita. Ibu Lili Kelana Putri. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih Mas Alto. Iya. Salam sehat. Ya Ibu. Nah, jadi anak Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini, kita di sini mau ngobrol mengenai bertransaksi Kufa BB di masa pandemi ini. Jadi dalam masa pandemi ini kita tahu bahwa berdampak sekali terhadap perekonomian nasional. Nah, perekonomian nasional ini juga memberikan dampak di sektor pariwisata gitu. Nah, kalau kita ngomongin sektor pariwisata itu berkaitan erat dengan kegiatan penjualan valuta asing. Nah, jadi karena sektor pariwisata yang menurun selama pandemi ini, itu juga membuat dampak terhadap kegiatan pengusaha valuta asing, penukaran valuta asing seperti itu. Nah, kita awal-awal nih ya, kita mau mempersilahkan dulu kepada Pak Agus dan juga Bu Lili untuk menceritakan bisnis penukaran valuta asing selama pandemi. Mungkin monggo dari siapa dulu? Dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mas. Mungkin dampaknya dari pariwisata mungkin dampaknya sangat besar sekali ya khususnya untuk money changer. Jadi apalagi sekarang ada peraturan-peraturan dari pemerintah dengan adanya PSBB dan PPKM ya, sehingga terutama di luar Pulau Jawa di Bali itu dampaknya sangat besar sekali, sehingga tidak ada penerbangan atau turis-turis asing yang datang ke Bali. Dia kan omsetnya dari pariwisata, orang-orang yang datang ke Bali gitu. Tapi kalau di wilayah DKI hanya mungkin dampaknya tidak terlalu besar kayak di Bali. Terima kasih. Betul Pak, jadi justru malah pengusaha valuta asing yang ada di luar Jawa, yang mana itu tempat destinasi ya Pak, di luar Jakarta tempat destinasi, itu paling banyak terdampak dari adanya pandemi ini gitu ya Pak? Banget. Oke, nah ini sekarang Pak, kita tanya pendapat Bu Lili. Ibu kan ngelihat nih secara wide Bu, karena Ibu kan Sekjen Nasional gitu. Nah Ibu coba ceritakan Bu, kira-kira keluh kesah apa yang Ibu tahu gitu ya dari anggota asosiasi gitu. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Alto. Benar ya, dari beberapa teman-teman di BPD sudah mulai mengeluh seperti di Jawa Barat, seperti juga di beberapa daerah lain pada menutup kufanya, money changer-nya ditutup. Karena cost-nya jalan terus ya Mas. Sementara pemasukan tidak ada
karena ada peraturan pemerintah PPKM dan lain sebagainya sehingga tidak ada penukaran, tidak ada transaksi sehingga rugi, otomatis pegawainya dirumahkan bahkan di PHK. Begitu Mas infonya? Ya, jadi emang karena itu ya, karena pandemi sekarang ini itu membuat pendapatan dari Betul. kegiatan usaha tersebut Berkurang berkurang jauh gitu ya. kan. Kurang Serta jauh banget. biaya yang sementara biaya yang dikeluarkan itu Jalan terus. jalan terus Iya. gitu, Betul. dan itu berdampak juga ke tenaga kerjanya Kerja, gitu betul. ya. Betul-betul ya, semoga aja kondisi perekonomian nasional ini dapat segera pulih. Amin. Nah, dengar-dengar nih Bapak Ibu sekalian, jadi ceritanya kalau misalnya kantor perwakilan DKI Jakarta Iya. itu akan menyelenggarakan acara yang spektakuler gitu. Nah, itu acara tersebut sebenarnya itu berguna untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, Pak Dadan, kita minta dong Pak jelasin event apa sih Pak yang spektakuler ini Pak? Itu benar banget Mas Alto. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2021. Sekali lagi, saya ulangi tanggalnya 30 dan 31 Agustus 2021 akan menyelenggarakan acara yang boleh dikatakan ini adalah dalam rangka mendukung pemerintah. Namanya acara adalah Jakarta Creative Festival, di mana kita mendukung gerakan nasional berbangga buatan Indonesia. Nah, ini salah satu kiprah Bank Indonesia mendukung UMKM menjadi tumbuh kembali, sehingga akan berdampak kepada datangnya para wisata ke Jakarta ini. Dengan demikian, dukungan itu secara tidak langsung akan menggerakkan juga sangat-sangat besar terhadap para wisata di Indonesia. Tadi juga Pak Agus dan Bu Lili sudah menjelaskan dampak pandemi ini terhadap sektor pariwisata, kemudian berdampak sangat langsung kepada KUFA. Nah, ini keadaan ini akan lebih bertambah semrawut lagi apabila masyarakat kita itu belum aware terhadap KUFA-KUFA yang berizin, gitu kan ya. Jadi artinya mereka itu belum tahu antara KUFA yang memang berizin dan KUFA yang tidak berizin. Karena kalau KUFA yang saat ini, yang tadi dijelaskan Pak Agus dan Bu Lili, itu memang semua adalah KUFA-KUFA yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Gitu Pak. Ya, Pak Dadan menarik sekali Pak tadi yang Pak Dadan sampaikan gitu ya. Berarti KUFA BB atau money changer lah Pak, biasanya kalau orang awam sebut itu ada yang berizin dan juga ada yang tidak berizin gitu. Nah, itu bedanya apa sih Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Maksudnya apa itu KUFA BB yang tidak berizin gitu Pak? Jadi begini, kalau KUFA berizin itu mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk kegiatan usahanya, di mana Bank Indonesia memberikan izin, surat izinnya, kemudian sertifikat dari Bank Indonesia juga, sertifikat izin, dan logo. Logo itu betul-betul yang bisa masyarakat itu di scan ya logonya itu, nanti akan jelas bahwa ini adalah KUFA berizin, mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kenapa KUFA-KUFA itu harus dapat berizin dari Bank Indonesia? Karena dalam bertransaksi itu Bank Indonesia melakukan pengawasan dan regulasinya. Jadi di satu sisi lagi perlindungan kepada konsumen, kalau KUFA berizin ini sangat ditekankan. Salah satu contoh, misalkan di KUFA yang berizin ada harganya tuh, rate-nya tuh berapa, gitu kan ya. Jadi konsumen itu tidak bisa dipermainkan, misalkan rate-nya sekian, ternyata berbeda. Nah, itu lebih penting lagi karena di KUFA berizin ada syarat-syaratnya juga. Nah, kemudian kalau KUFA tidak berizin kan ada risiko di mana ternyata rate-nya juga nggak jelas, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau suatu waktu ada resiko kejahatan atau seperti apa, nah itu akan kena juga. Seperti itu, Mas Alto. Mungkin Pak Agus akan lebih tahu mungkin ya. Mungkin Pak Agus
dari industri ya Pak Agus ya. Iya, Gimana betul, Pak. gimana artinya KUFA yang berizin itu, nah kemudian yang tidak berizin. Yang kita tanya aja Pak Agus dengan Bu Lili. Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih. Mungkin kalau yang tidak berizin kan sudah ketahuan ya, tidak ada logonya segala macam dan tidak punya plang namanya gitu biasanya. Tapi kalau yang berizin sudah dijelaskan tadi sama Pak Dadan, betul ada sertifikat dan ada berlogo. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin masuk ke pedagang foto asing yang berlogo atau yang berizin, tinggal itu aja, tinggal apa namanya scan barcode-nya, nanti bisa kelihatan situ. Karena di sertifikat itu sudah kelihatan nama PT-nya ketahuan, terus kemudian ada dari Bank Indonesia juga ada kelihatan, ada call center segala macam. Ya. Jadi itu logo yang diberikan oleh Bank Indonesia itu di dalamnya udah terdapat barcode dari masing-masing dari money changer itu ya Pak. Betul banget itu. Jadi itu memudahkan masyarakat supaya bisa tahu nih ini KUFA yang berizin atau yang nggak berizin. Betul banget. Nah Ibu ada tambahan nggak Bu Lili? Ya, Gimana nih, Bu? saya sih menyarankan untuk menukarkan valuta asing atau membeli falas itu di KUFA yang berizin. Karena risikonya besar. Misalnya kalau KUFA tidak berizin itu bisa digunakan oleh oknum ya, oleh kejahatan misalnya narkotika, kejahatan TPPU ya, uang korupsi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita menukarkan di sana takutnya kita ke embed-embed, istilahnya bahasa sederhananya. Sehingga sebaiknya menukarkan di money changer yang berizin, yang kata Pak Agus ada logonya dan ada sertifikatnya. Gitu Mas Alto. Baik Ibu, jadi emang penting ya bagi masyarakat untuk bertransaksi di KUFA BB berizin. Gitu. Itu sekaligus mendukung program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau yang biasa kita sebut APU PPT gitu kan ya. Nah Bu Lili, saya mau tahu lagi Bu, coba bisa nggak Ibu jelaskan gimana kira-kira cara bertransaksi gitu Bu di KUFA BB yang benar dan memenuhi aspek dari APU PPT itu Bu? Ya, jadi kalau kita bertransaksi di KUFA BB yang berizin, kita harus minimal mempunyai identitas, ID, apakah itu KTP, paspor, atau SIM. Kemudian dalam jumlah tertentu, misalnya 25.000 US dollar kita beli, harus memiliki underlying. Jadi underlying itu misalnya Mas Alto mau ke luar negeri, mau periksa ke Singapura, nah itu dijadikan dasar untuk kita membeli falas itu. Atau kemudian transaksinya lebih dari 500 juta, kita harus melaporkan ke PPATK sehingga semuanya terrecord dengan baik ke Bank Indonesia atau ke PPATK gitu Mas. Menarik Bu, jadi kalau KUFA yang berizin Bu, itu biasanya mereka melakukan know your customer gitu ya, Betul. KYC gitu Ya, kan. KYC. Jadi nggak asal nerima aja. Misalnya ada customer yang pengen beli valuta asing, dia nggak asal nerima tapi juga melakukan KYC tersebut. Nah Pak Agus ada tambahan nggak Pak dari Pak Agus nih? Oh mungkin saya yang untuk itu aja ya, Bu, kalau kita mau buka, masyarakat misalkan mau buka money changer baru Money changer baru iya, ya. Betul. Kira-kira persyaratannya apa ya Bu? Kalau pengalaman Pak Agus apa? Biasanya teman-teman suka nanya ke sana. Kalau di asosiasi banyak sekali yang melakukan komunikasi sama kita untuk melakukan pembuatan izin usaha gitu. Alhamdulillah untuk saat ini sih banyak yang kita Minta sebagai informasi komunikasi. ya. Akan tetapi mungkin akan lebih mudahnya bisa lihat di websitenya Bank Indonesia ya. Nanti di situ kelihatan. Kita di asosiasi hanya memberikan membantu ya, sifatnya membantu kepada masyarakat yang ingin membuat manajemen baru dan tidak dipungut biaya. Bagus nih Pak, berarti AFA itu juga mendukung Bank Indonesia untuk menyebarkan informasi ke masyarakat bagi yang mau mendirikan kegiatan usaha penukaran valuta asing gitu. Nanti AFA bisa membantu memberikan informasi dan sebagainya gitu ya. Dan perizinannya tetap melalui Bank Indonesia gitu. Nah, kita balik lagi nih Pak. Balik lagi ke event Jakarta Creative Festival. Karena kebetulan nih Pak Dadan nih pembuat acaranya nih, salah satu pembuat acaranya. Pak Dadan nanti
bisa dong Pak kita diceritain Pak ada apa aja gitu loh Pak di Jakarta Creative Festival gitu Pak. Apa yang bikin masyarakat nanti bisa tertarik untuk ikut event tersebut Pak? Jadi untuk kegiatan acara Jakarta Creative Festival itu banyak event-eventnya itu bagi masyarakat. Ada edukasi, ada lomba-lomba, nah, kemudian ada juga fashion show. Kemudian ada juga yang namanya nanti musik Pak ya, live musik. Tapi karena kondisinya pandemi, jadi semuanya akan online Pak. Musiknya tetap live, tetapi kita nontonnya secara online. Di situ juga Pak ada nanti itu kegiatan, misalkan Bapak nih senang terkait dengan kopi itu Pak. Nanti ada kopi Nusantara Pak. Nah itu penjelasan mengenai edukasi terkait kopi Nusantara, ada fashion show-nya yang terkait dengan baju-baju dari perancang busana yang bagus-bagus lah, mungkin itu yang mendorong mereka. Kemudian bagi yang milenial juga, ini banyak event-event yang untuk berkreasi. Nah ini tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah kita tuh berkreasi supaya perekonomian kita menjadi tumbuh dengan baik. Jadi itu Mas Alto. Ya Pak, makasih banyak Pak penjelasannya. Jadi pokoknya anak Jakarta ini semoga nanti dengan penjelasan daripada Dan barusan tentang Jakarta Creative Festival itu bisa penasaran dan nanti ikut join eventnya. Nah buat teman-teman sekalian masyarakat yang penasaran seperti apa acara-acara yang ada di Jakarta Creative Festival, jangan lupa teman-teman untuk menghadiri rangkaian acaranya seperti yang tadi Pak Dan udah sampaikan tanggal 30 dan 31 Agustus 2021. Nanti untuk info lengkapnya teman-teman bisa langsung follow IG kita aja di @bank_Indonesia_Jakarta. Nah acara ini banyak, rangkaian acaranya banyak, ada pre-event juga. Nah itu nanti teman-teman bagian suka bikin hobi, bikin konten vlog, itu ada lomba vlog nostalgia wisata di Jakarta. Terus ada juga lomba video pamer produk UMKM. Nah seru banget kan, makanya ada juga satu lagi teman-teman, itu video lomba bagi para pecinta kopi, itu juga ada lomba latte art gitu. Nah makanya teman-teman bisa langsung kepoin IG kita di bank_Indonesia_Jakarta. Oke anak Jakarta, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa bagi anak Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut event kita Jakarta Creative Festival, karena nantinya banyak acara-acara menarik di situ yang mana itu akan mendorong sektor pariwisata dan juga perekonomian secara nasional. Saya Alto bersama 3 narasumber pada Dan, Pak Agus dan juga Bu Lili pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye. Dadah.